Prosesi ibadah pelepasan akan segera dimulai, dipimpin oleh Ibu Pendeta Pebenesti Lansar, SSI Teol. Hadir pula Pak Korwil Tegolo Tengah, Pak Pendeta Yunisius Rohano, didampingi Pak Abraham Nikiolo, sarjana hukum. Persekutuan ibadah ini akan dilakukan dengan ibadah singkat. Setelah itu kita akan berjalan beriring-iringan menuju ke tempat ibadah yang baru, gedung gereja yang baru, bersama dengan seluruh jajaran warga jemaat. Yang keempat, suntik kita, dan yang terakhir adalah selesai. Oleh karena itu kita akan masuk dalam ibadah singkat, dan saya persilakan kepada Ibu Pendeta untuk melayani. Semua teman-teman pelayan, dengan tua yakin dan tua-tua jemaat, kita akan di tempat ibadah yang lama di keluarga Sulimede Mati Roat. Untuk itu mari kita puji Tuhan. PKJ nomor 3 ayat 1, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Mari bermusyawarah. Pujilah Tuhan bagi lagu. Pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Panggilan beribadah yang terdapat dalam kitab Mazmur 84 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur kelaparan penataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Amin. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudari. Nats pembimbing berkata dalam kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-27. Berkata demikian di Mara dan di Elim. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Demikian nas pembimbing Bapak Ibu untuk kita menuju ke gedung gereja yang baru. Mari kita puji Tuhan, syukur ya Tuhan. Syukur ya Tuhan.
Mari kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelayan Tuhan, juga para panggilan yang mengikuti dalam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita berada dalam suasana sukacita, karena kasih dan tuntunan Tuhan yang selalu nyata bagi kehidupan kita semua. Sehingga atas penyertaan Tuhan, gereja ini bisa kita akan Kristuskan. Gereja ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi menjadi tempat di mana umat Tuhan akan bersekutu, bertumbuh dalam iman serta melayani dengan kasih. Oleh karena itu, dengan pada meresmikan gereja ini, kita akan melaksanakan dengan kita yang akan dilakukan oleh Bapak Evangelis Matius. Kita secara bersama-sama. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas penyertaan sejak diletakkan batu bermula gedung gereja ini. Dan sampai saat ini ibu bapak saudara sudah layak untuk dimanfaatkan, untuk dipakai tempat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tempat bertumbuh iman warga jemaat di tempat ini. Karena itu gedung ini akan diresmikan, dan ketika gedung ini diresmikan itu berarti sebagai tanda memulainya pelayanan di rumah Tuhan ini, tempat untuk pastoral, tempat untuk bersidang dalam kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Nah, oleh sebab itu sebagai koordinator wilayah pelayanan Cordero Tengah, saya meresmikan gedung gereja ini Elim Mahia di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh. Amin. Mari Pak Korwil, Bapak Ibu, teman-teman pelayan, jemaat Tuhan yakin, Tuhan berkenan, dan semua warga jemaat Ilimania, mari kita masuk di dalam gedung gereja untuk kita beribadah bersama.
memberkati. Pak Korwil, Bapak Ibu, Penatua Diaken, tua-tua jemaat, semua warga jemaat, anak-anak sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Bapak Ibu, kita tiba pada pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini dalam peresmian gedung gereja yang baru, syukur hari ulang tahun Jemaat Elimahia yang ke-12 tahun, perayaan Natal lingkungan pelayanan 1, perayaan Natal lansia dan pemuda, kami datang kepadamu untuk mengaku akan segala dosa-dosa kami. Ampuni dan kasihani kami, Tuhan. Amin. Berita anugerah, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari Bapak Ibu kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 119 ayat 3. Jangan dosa menetap di ladang bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, Pak Korwil dan rekan-rekan pelayan, tiba saatnya kita akan memasang lilin. Untuk petugas pemasangan lilin sebentar. Yang pertama, Pak Korwil, Bapak Pendeta Rorano Istihar. Yang kedua, Ketua BPHJ, saya sendiri. Yang ketiga, Ketua Bidang Lansia, yaitu Bapak Diaken Estalangamin. Yang keempat, Ketua Bidang Pemuda, Bapak Diaken Wela. Yang kelima, Koordinator Lingkungan Pelayanan 1, Bapak Penatua D. Pawate. Yang keenam, Ibu Penatua Tomo-Tomo karena tidak ada, digantikan oleh Bapak Penatua Pangeti. Yang ketujuh, Saudara Stefan Benawa, ada Pak Yakin.
Iya. Kemudian yang ke-8 Bapak Akila Kabiai, yang ke-9 Bapak Penatua Jero Rano, yang ke-10 Ibu Adelvina Die. Nama-nama yang sudah disebutkan untuk maju ke depan untuk memasang lilin. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian solo dari tua-tua jemaat. Bapak Penatua Wela dipersilakan memuji Tuhan. Terima kasih pujian Bapak Penatua Wela. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudaraku, rekan-rekan pelayan, Pak Korwil, Ibu Pendeta Taluku, Saudari Nona Vikaris Penatua Wela ada di sini, dan kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita yang bersyukur oleh karena diresmikannya gedung gereja yang baru
ulang tahun jemaat yang ke-12 tahun. Kita semua akan membaca firman Tuhan. Saya pilih ada 2 pembacaan Alkitab. Pertama, Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Dan pembacaan Alkitab yang kedua, Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat firman Tuhan, kita akan minta hikmat dari Tuhan lewat doa pembacaan Alkitab. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, ada ungkapan sukacita dan syukur kami panjatkan kepadamu oleh karena kebaikan kasih sayang Tuhan. Engkau telah menyertai kami mulai dari gedung gereja yang lama atau rumah keluarga Solemne dihormati Rohan sampai di gedung gereja yang baru ini. Dan kami Tuhan akan membaca 2 pembacaan Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan memberkati kami semua ketika kami membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang suci ini. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau membaca berbalasan firman Tuhan ini. Kita mulai dari pembacaan Alkitab yang pertama, Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya membaca ayatnya yang genap, diminta kesediaan Bapak Ibu membaca ayatnya yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Mara dan Di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemah mereka di sana di tepi air itu. Pembacaan Alkitab yang kedua, Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian Bapak Ibu
bacaan Alkitab kita di malam hari ini. Berbahagialah kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kita di saat ini akan menyaksikan dance anak-anak sekolah minggu doang suatu dari tadi. Disilakan anak-anak sekolah minggu